Begitu formasi Sekte Awan Putih dihancurkan, Wen Baozi meminta Wang Lin dan Yun Kuezi untuk menjelaskan terkait alasan dari tindakan mereka. Dimintai penjelasan seperti itu, Wang Lin jelas saja mempertimbangkan sesuatu lalu memberitahukan bahwa tujuan dari kedatangannya adalah untuk menantang kultivator transformasi dewa yang ada di Sekte Awan Putih. Bersamaan dengan itu, Wang Lin langsung mengeluarkan esensi binatang spiritual Zhonggu untuk dipergunakan dalam melawan kultivator transformasi dewa. Menanggapi tantangan tersebut, Wen Baozi segera mengeluarkan esensi binatang spiritualnya untuk menyerbu ke arah Wang Lin. Ketika serangan itu sedang berlangsung, Wang Lin mendadak dibuat terkejut ketika mendapati Yun Kuezi menghentikan ruang dan waktu hanya untuk sekedar memberikan saran kepadanya. Saat itu Yun Kuezi meminta Wang Lin untuk tidak menyentuh ranah niat Wen Baozi secara sengaja, tetapi justru harus membiarkan dirinya merasakan ranah niat tersebut supaya bisa mendapatkan pemahaman. Selesai memberikan saran, Yun Kuezi kembali mengaktifkan ruang dan waktu hingga akhirnya Wang Lin pun dapat merasakan ranah niat milik Wen Baozi. Selama merasakan ranah niat milik Wen Baozi, Wang Lin mengalami banyak penglihatan khususnya terkait korban jiwa yang pernah dihabisi orang tersebut. Selain itu, Wang Lin juga mendapatkan penglihatan tentang masa lalunya sendiri selama menjalani kehidupan di dunia kultivasi. Ketika Wang Lin benar-benar sudah tidak tahan dalam merasakan ranah niat milik Wen Baozi, Yun Kuezi segera ambil tindakan untuk menyelamatkan Wang Lin dari bahaya ranah niat itu. Setelahnya Yun Kuezi langsung memuji kemampuan bertahan Wang Lin, sementara Wang Lin sendiri langsung mendapatkan pemahaman bahwa ranah niat Baozi berkaitan dengan kekejaman. Di sisi lain, tindakan Yun Kuezi dalam menyelamatkan Wang Lin justru membuat Wen Baozi menyimpulkan bahwa kedatangan mereka ke Sekte Awan Putih tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membantu Wang Lin menerobos tingkat kultivasi dari jiwa baru lahir ke tahap transformasi dewa. Mendapati kesimpulan seperti itu, Yun Kuezi hanya tertawa sebentar lalu meminta kultivator transformasi dewa lainnya untuk maju menghadapi Wang Lin. Tapi karena kultivator yang bersangkutan merasa keberatan untuk menuruti permintaan itu, Kuezi akhirnya terpaksa mengeluarkan token leluhur Sekte Awan Putih untuk ditunjukkan kepada mereka. Begitu token leluhur diperlihatkan, para tetua Sekte Awan Putih langsung menjadi segan dan bersikap sangat menghormati Yun Kuezi. Tidak hanya itu, mereka juga menjanjikan untuk membantu Wang Lin dalam merasakan ranah niat milik kultivator transformasi dewa. Tanpa menunda lagi, tetua kedua pun langsung maju untuk menghadapi Wang Lin, tetapi sebelumnya dia sempat menyampaikan rasa irinya kepada Wang Lin, di mana menurutnya Wang Lin merupakan murid yang sangat beruntung karena bisa dibantu gurunya untuk mendapatkan pemahaman tentang ranah niat sebelum mencapai tahap transformasi dewa. Selesai berkata-kata, tetua itu segera melebarkan gas merah muda ke arah Wang Lin, di mana perlahan gas itu pun menjadikan Wang Lin merasa sangat nyaman hingga mengantuk parah. Saking nyamannya berada dalam gas merah muda itu, Wang Lin juga sempat melihat ilusi ilmuwan hingga akhirnya Wang Lin pun benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri dan tertidur lelap. Seiring dengan terlelapnya Wang Lin, gas merah muda yang merupakan ranah niat kultivator itu perlahan menempatkan Wang Lin dalam bahaya, tetapi untungnya Wang Lin masih dapat terselamatkan berkat zat merah yang sempat ia padatkan. Di sisi lain, terselamatkannya Wang Lin justru membuat tetua Shiki menjadi sedikit takjub karena sejauh ini dia baru menemukan kultivator jiwa baru lahir yang mampu melakukan penolakan terhadap ranah niatnya. Sementara tetua itu merasa takjub, Yun Kuezi justru memilih kultivator transformasi dewa ketiga untuk membantu Wang Lin merasakan ranah niat miliknya.
Namun bukannya segera menuruti permintaan Kwezi, tetua bernama King Song itu justru memberitahukan bahwa Wang Lin tidak akan mungkin bisa menahan kekuatan ranah niatnya yang terbilang sangat kuat. Mendengar perkataan semacam itu, Kwezi tentu jadi emosi lalu memberitahukan bahwa hal itu bukan masalah besar selama dirinya masih menghadapi Wang Lin di tempat tersebut. Yun Kwezi bahkan mengatakan bahwa sekalipun leluhur Sekte Awan Putih turun tangan ke lokasi itu, maka dipastikan Yun Kwezi masih akan mampu untuk melawannya. Tanpa basa-basi lagi, tetua yang merasa ranah niatnya paling kuat itu pun segera maju dan langsung membuat Wang Ling merasakan ranah niat miliknya. Begitu ranah niat itu dipancarkan, Wang Ling segera merasakan bahwa waktu sedang berjalan cepat hingga perlahan menyebabkan kekuatan spiritualnya mengering. Setelah beberapa saat, Wang Ling akhirnya mendapatkan pemahaman bahwa ranah niat milik tetua King Song dapat menguras kekuatan spiritual dan juga membuat tubuh fisik mengalami penuaan. Di mana jika ranah niat itu bisa mempengaruhi usia secara langsung, maka hal itu akan terasa lebih menakutkan. Bersamaan dengan didapatkannya pemahaman Wang Lin, King Song lantas memberitahukan ranah niat miliknya adalah usia. Jika tingkat kultivasinya sudah mencapai tahap Anshendan, maka ranah niat itu akan bisa menantang surga. Dikarenakan pemahaman tentang ranah niat itu dirasa sudah cukup, Yun Kwezi kemudian melemparkan token leluhur lalu buru-buru berpamitan dari tempat itu. Singkat cerita, Wang Lin dan Yun Kwezi telah kembali di toko Wang Lin, di mana seketika juga Yun Kwezi terlihat sangat kelelahan karena harus berteleportasi bolak-balik sejauh 100.000 mil sambil membawa Wang Lin. Sementara Yun Kwezi kelelahan, Wang Lin justru mempertanyakan tentang token roh leluhur yang tadi sempat dipergunakan dalam menghadapi para tetua Sekte Awan Putih. Mendengar itu pun Yun Kwezi menjelaskan bahwa benda tersebut tidak lebih dari token rusak yang tidak berarti apa-apa di hadapannya, yang tidak memiliki arti apapun. Bahkan Yun Kwezi memberitahukan dia memiliki berbagai token-token lain dari sekte lain juga yang lantas dipamerkan kepada Wang Lin. Tidak hanya memamerkan benda-benda itu doang, Yun Kwezi juga menawarkan supaya Wang Lin memiliki salah satu dari token leluhur tersebut. Akan tetapi Wang Lin malah menunjukkan sikap tidak tertarik dan hanya memuji kekuatan supranatural yang dimiliki oleh Yun Kwezi. Terlepas dari pujian itu, si kakek lantas meminta Wang Ling untuk segera melepaskan dulu topi jerami yang dia pinjamkan dan juga meminta Wang Ling untuk segera menerobos ke tahap transformasi dewa, di mana jika nantinya Wang Ling sudah berhasil mencapai tingkat kultivasi tersebut, maka dia bisa segera membuatkan ukiran kayu yang dipengen oleh Yun Kwezi. Mengikuti saran dari Yun Kwezi, Wang Lin pun merenungkan kembali pemahaman tentang ranah niat dan mulai membuat ukiran kultivator dengan tingkat kultivasi transformasi dewa. Seiring berjalannya waktu, Wang Lin telah berhasil menyelesaikan ukiran dua tetua Sekte Awan Putih, yaitu Wen Baoxin dan Shiki. Hanya saja ketika dia berusaha membuat ukiran tetua King Song yang memiliki ranah niat usia, Wang Lin masih selalu gagal menyelesaikannya. Namun meski demikian, Wang Ling tetap tidak menyerah untuk membuat ukiran tetua Bing Song hingga tanpa terasa waktu pun telah berlalu sebanyak 17 tahun. Setelah 17 tahun berlalu, penampilan Wang Ling kini semakin menua, sedangkan bocah tetangganya yang bernama Danyu sudah beranjak menjadi orang dewasa. Sesekali Danyu selalu mengingatkan Wang Ling untuk jangan kebanyakan minum air setan atuh kamu teh. Nah, seiring berjalannya waktu, Danyu juga melangsungkan pernikahan dengan seorang gadis dan mengundang semua tetangganya untuk ikut merayakan pesta pernikahan. Sementara Danyu sudah berbahagia dengan pernikahannya, Wang Ling justru berubah menjadi tuan tanah yang sekarang menjadi pemilik resmi dari toko-toko di lingkungan tempat tinggalnya.
Suatu hari Wang Ling berjalan-jalan di lingkungan tempat tinggalnya dan kehadirannya selalu disegani oleh para tetangga. Di mana para tetangga Wang Ling itu seringkali menjadi was-was dan khawatir kalau Wang Ling akan menagih uang sewa dari toko yang mereka tempati untuk berbisnis. Oleh sebab itulah setiap kali Wang Ling berjalan-jalan di lingkungannya, dia selalu membuat pemberitahuan bahwa kedatangannya bukan untuk menagih uang sewa dari para penyewa toko. Selesai berjalan-jalan, Wang Ling akan selalu tenggelam lagi dalam kegiatan mengukir, tetapi hingga saat ini dia masih belum bisa menyelesaikan ukiran dari tetua King Song. Berulang kali gagal membuat ukiran itu, Wang Ling diam-diam mulai merenungkan tentang jalan hidupnya yang sudah dia habiskan sebanyak 20 tahun dengan menjadi manusia biasa. Dalam renungannya, Wang Ling tampak bertanya-tanya sendiri, apa sih sebenarnya ranah niat yang sedang dia cari selama ini? Wang Ling merasa sudah bertahun-tahun menjalani kehidupan sebagai manusia panah. Dia masih belum bisa menemukan pemahaman tentang Tao surgawi dan hal itu sangat menghambatnya untuk menerobos ke ranah transformasi dewa. Semakin waktu berlalu, Wang Ling merasa semakin tidak bisa melihat dengan jelas tentang apa itu Tao surgawi. Semakin berlalunya waktu, Wang Ling kembali tenggelam dalam kegiatan mengukir tanpa lupa dengan kebiasaannya untuk menikmati minuman setan buatan ayah dan Niu. Sungguh suatu hari, di tengah kesibukannya, Wang Ling mendapat kunjungan dari bocil yang bernama Zheng Xiaoniu yang merupakan anak dari Daniu. Pada kunjungannya, Xiaoniu terlihat membawakan Wang Ling sebotol minuman lalu meminta imbalan berupa sebuah permen. Tak lama kemudian Daniu terlihat datang menyusul anaknya lalu mengingatkan Wang Ling supaya tidak terlalu banyak mengkonsumsi minuman setan mengingat usia Wang Ling udah tidak muda lagi. Diingatkan seperti itu, Wang Ling pun lantas merespon dan berjanji kalau hari ini dia hanya akan minum seteguk saja. Setelahnya Wang Ling lantas mempertanyakan kabar ayah Daniu yang ternyata sedang terbaring sakit. Begitu mendapat jawaban tentang kabar ayahnya, Wang Ling terlihat kabar sedikit kecewa dan lantas berjalan menuju luar toko. Sementara itu Xiaoniu justru meminta Wang Ling untuk memberitahukan apakah rasa minuman yang dibawanya barusan terasa enak atau tidak. Dan karena Wang Ling juga tidak memberikan jawaban, maka Xiaoniu pun diberi penjelasan oleh ayahnya bahwa minuman yang dinikmati Wang Ling adalah air kehidupan. Berpindah ke tempat lain, saat ini pelanggan toko Wang Ling yang bernama Su Tao tampak sedang dikejar-kejar kultivator yang bernama Yifu yang tingkat kultivasinya baru berada di tahap pembentukan pondasi. Menghindari kekejaman seorang Yifu, Su Tao bergegas menuju kediaman Wang Ling untuk meminta bantuan kepadanya. Setibanya di tempat Wang Ling, Su Tao segera menceritakan bahwa saat ini putra mahkota Raja Selatan sedang dalam bahaya akibat terlibat urusan dengan kultivator yang bernama Yifu. Setelah mengatakan itu, Su Tao yang nyaris meninggal ini pun langsung terjatuh pingsan, sementara Wang Ling langsung dihampiri oleh Yifu yang seketika melemparkan serangan kepadanya. Mendapati serangan Yifu, Wang Ling tentu tidak tinggal diam dan langsung mengutus Iblis Suligou untuk memberi pelajaran kepada Yifu. Akibat dari tindakan tersebut, Yifu yang semula sok keras itu pun mendadak ketar-ketir dan menyadari kalau Wang Ling bukan manusia biasa. Takut terjadi hal yang lebih buruk, Yifu lantas terlari terbirit-birit sedang kekencing-kencingan, sedangkan Wang Ling meminta bantuan seorang tetangga untuk mencarikan 2 orang lagi yang bisa membantunya untuk mengangkat tubuh Su Tao dipindahkan ke dalam tokonya. Mendengar permintaan dari Wang Ling, tetangga itu pun segera membantu dan justru menyarankan Wang Ling supaya melaporkan tentang Su Tao kepada pejabat setempat. Diberi saran untuk melapor, Wang Ling tentu saja menolak karena dia OP dan tetap meminta bantuan untuk memindahkan Su Tao ke dalam tokonya. Melihat sikap Wang Ling seperti ini, tetangga yang bersangkutan pun menjadi terenyuh hatinya dengan kebaikan Wang Ling dan langsung mengutus 2 anaknya untuk membawa Su Tao ke dalam toko Wang Ling.
Setelah tubuh Sutao dipindahkan, Wang Ling kemudian segera memberikan pengobatan supaya nyawa Sutao bisa terselamatkan. Sementara di sisi lain, Yifu justru terburu-buru kembali ke sektenya untuk segera menemui gurunya yaitu Zhou Wutai, di mana Yifu berencana melaporkan tentang keberadaan Wang Ling dan ingin meminta bantuan atas untuk balas dendamnya. Yifu sok keras sih di hadapan Wang Ling, dikira Wang Ling manusia biasa kali ya. Taunya makhluk abadi dengan tingkat kultivasi yang jauh di atas nenek moyangnya malahan. Nah, di episode kali ini kita akan lihat bagaimana Wang Ling akan di episode kali ini. Di episode minggu depan ya, kita akan lihat nih Wang Ling akan berurusan dengan gurunya Yifu alias Zhou Wutai yang ternyata sama-sama sedang belajar memahami Tao surgawi dan juga sama-sama sedang berusaha untuk menerobos ke ranah Soul Formation atau transformasi dewa.